kalau begitu kita mulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau istilah TV pemirsa, kalau istilah agama al-musyarikun al-kiram. Jadi yang telah bergabung namanya musyarikun al-kiram, yang sangat kami muliakan dan kami banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi pengebut di jalan syurga Allah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang ini banyak yang masuk ini Pak Sofwan, tentang bagaimana tentang banyaknya perawan tua di dalam pandangan fikih Islam. Maksud saya, di ujung-ujung ke sini perawan tua mulai membanyak. Apa sebabnya, di mana kesalahannya, apakah yang disalahkan orang tuanya atau dianya atau pendidikannya atau itu dalam tinjauan fikih. Jadi kita dalam tinjauan fikih. Bukan berarti berbicara perawan tua ini Pak Asril langsung semangat, bukan begitu Pak Asril. Nah, ini berbicara solusi dan di mana letak kesalahan dalam pandangan fikih Islam. Begitu Pak Haji Asril. Ya, Pak Albi. Begitu Pak, Bapak-bapak dan saudaraku seiman dan seakidah. Sebelum kita berbicara tentang perawan tua, jadi kita berbicara dulu, ini ada budaya tentang masalah nikah itu. Salah satu persoalannya di samping saksi, di samping wali, di samping penghulu atau di samping akad nikah dan sebagainya. Kita bicara hari ini dulu tentang as-sadaq. Itu sadaq. Sebelum kita bicarakan sadaq, itu perawan tua dalam bahasa Arab. Ini Pak Ridwan Ishak sudah ingin catat ini untuk dilemparkan ke Permata Arun nih kayaknya ini. Insyaallah. Perawan tua itu dalam bahasa Arabnya, bahasa agamanya al-awanis. Awanis itu perawan tua. Kalau jadi namanya awanis, ya, itu perawan tua. Jadi al-awanis itu nanti kita bicarakan kenapa terjadi dan apa solusinya. Dan banyak sekarang di kampung-kampung, apalagi di kota, banyak sekali perawan-perawan yang sudah tua. Ya, jadi yang ingin kita kejar, kenapa mereka dan apa salahnya, di mana letak kesalahan dan apa solusi dari kitab fikih, karena hari ini berbicara hukum. Karena pertemuan kita setiap hari Rabu malam Kamis untuk pesantren kita Al-Bun Salim pengajian yang sudah 20 tahun sekarang. Sudah 20 tahun ini, 20 tahun berjalan. Jadi hari Rabu malam Kamis pertama dan kedua tafsir. Malam Kamis ketiga hadis. Malam Kamis keempat adalah fikih. Nah, ini hari ini malam Kamis keempat kita bicara fikih. Begini, sadak dalam rukun nikah itu, sadak itu termasuk dia kewajiban, bukan rukun nikah, tapi sadak itu adalah mas kawin. Ya, mas kawin itu diwajibkan kepada suami menyerahkan kepada istrinya. Jadi cuma mas kawin itu disebut atau tidak disebut di dalam akad nikah, tetap akad nikah itu sah. Nah, saya ulang,
Kalau kita lupa menyebut mas kawin di dalam akad nikah tetap sah. Ya, itu satu secara umum. Jadi kemudian mas kawin itu tidak harus uang tunai, boleh jasa. Nah, ini yang jarang dibicarakan, boleh jasa. Umpamanya mau nikah, umpamanya ini mau nikah, beliau tidak menyerahkan uang, cuma memberi jasa maharnya itu. Apa? Karena Pak Haji Asri itu jagonya manajemen dakwah, dia akan memberikan ilmu manajemen dakwah kepada istrinya sebagai pengganti mahar atau pengganti mas kawin. Boleh. Seorang ustadz, Ustadz Ridwan Ishak, seorang ustadz mau nikah dengan seorang perempuan, tidak ngasih uang, cuma mengajar mereka tentang bagaimana menata gas alam di dunia. Insya Allah. Jadi itu jasa itu boleh menjadi sebagai mahar. Itu boleh. Seperti Nabi Musa. Sebagai ilmu saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua kita harus paham. Ya. Kalau sepakat antara suami istri kita nikah tanpa mahar, boleh. Tapi kesepakatan itu tidak sah. Nikah tetap sah, kesepakatannya tidak sah. Jadi maharnya tetap wajib. Ya, begitu. Jadi tidak boleh disepakati, tidak ada kita nikah berdua tanpa mahar. Begitu akad nikah, kami terima nikahmu dan kami sudah sepakat tanpa mahar. Jawabannya nikah sah, tapi kalimat tanpa mahar itu batil. Jadi tetap wajib mahar. Ya. Kemudian mahar itu dari laki-laki kepada perempuan, bukan dari perempuan kepada laki-laki. Padahal yang nikah itu sama-sama butuh. Suami laki-laki butuh kepada perempuan, perempuan butuh kepada laki-laki, tapi yang bayarnya laki-laki. Nah, ini. Disinilah yang bayarnya laki-laki. Ya. Di sini perempuan diam, tidak pernah protes. Padahal emansipasi wanita boleh protes. Jadi yang butuh kepada nikah kan bukan laki-laki saja. Kenapa dia saja yang bayar? Kami juga kan butuh kepada laki-laki. Kami juga berhak membayar laki-laki itu. Dia nggak protes. Giliran uang masuk nggak protes perempuan. Biasanya begitu. Jawabannya itu dalam Al-Quran, kewajiban memang perintah Allah, laki-laki menyerah mas kawin kepada perempuan. Perempuan tidak menyerah apa-apa kepada laki-laki. Ya, kalau masalah seks, ya laki-laki perempuan sama butuh. Si laki-laki butuh seks, perempuan juga butuh seks. Itu di situ kalau dilihat secara maaf dunia ini, itu tidak adil sebenarnya. Laki-laki itu mendapat seakan-akan tanda kutip ya terzalimi. Padahal bukan terzalimi. Makanya perempuan kalau ada masalah-masalah yang Allah memuliakan laki-laki, itu bukan berarti perempuan terzalimi. Tidak. Itu sebuah keadilan, mewajibkan mahar kepada laki-laki dan tidak diwajibkan mahar kepada perempuan. Itu sebuah keadilan. Jadi laki-laki kepala rumah tangga, kemudian perempuan wajib taat kepada laki-laki. Itu sebuah ketentuan, kewajiban, tidak bisa protes itu. Jadi biasanya di kewajiban itu protes. Di seperti mahar kita nggak protes. Disinilah salah satu ketimpangan bagi yang kurang memahami agama. Kemudian kita lanjut. Saya ingat ya, di saat seorang perempuan, ini kita menuju nanti pelan-pelan kepada perawan tua. Ini pelan-pelan lagi.
lagi kita menuju. Pada saat riwayat Imam Bukhari ada sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari, ya, atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Jadi ada seorang perempuan yang bertemu dengan Rasulullah. Innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulih. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya untuk dinikahin oleh Rasulullah atau oleh yang lain. Begitu seorang perempuan cantik menghadiah dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahin, ya, atau ya, kata Rasulullah, mali fin nisa min haja. Maaf, saya tidak butuh istri tambahan. Nah, itu bahasa Rasulullah. Saya tidak butuh lagi istri tambahan. Ya. Kemudian karena ada sahabat di sampingnya, sahabat berkomentar, kalau begitu ya Rasulullah, kalau baginda Rasul tidak ingin menambah istri, zawwijniha, kayaknya saya masih cocok untuk saya tambah. Saya ini nikahkan dia dengan saya, kata si laki-laki itu. Kata Rasulullah, kalau begitu berikan kepada si perempuan itu pakaian yang lengkap. Katanya, itu giliran minta pakaian sebagai mahar, kata laki-laki itu, lam ajid, saya tidak memiliki pakaian yang saya berikan kepada perempuan itu. Kalau tidak ada, coba berikan kepada dia walaupun cincin dari besi. Ya. Isyarat laki-laki itu cincin dari besi pun tidak ada. Akhirnya kata Rasulullah, kamu hafal Quran enggak? Oh, saya hafal Quran, cuma enggak 30 juz. Ada disebutkan surat ini mungkin disebutkan berapa surat. Kata Rasulullah, saya nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan apa yang kamu miliki daripada Al-Quran. Artinya, Al-Quran itu ajarin si perempuan itu sebagai mahar. Jadi, itu yang saya katakan tadi, mahar itu boleh dari jasa. Jasa. Ini maaf ya, ini saya tekankan sedikit. Belum ada perkawinan di Indonesia yang saya tangkap, yang saya paham, yang mahar mas kawinnya itu jasa. Belum ada. Padahal boleh. Ini yang saya akan mengerucut nanti persoalannya. Sudah. Kemudian mahar itu untuk apa? Untuk berbangga-bangga? Jawabannya, mahar itu untuk apa sebenarnya? Mahar itu kan sebagai simbolis sebenarnya, pertanda agama itu laki-laki serius dengan perempuan. Itu simbolis sebenarnya itu. Serius itu. Jadi pertanda laki-laki itu tidak pelit yang kepada perempuan dan kita serius bukan main-main. Ini uang. Jadi uang itu, mahar itu adalah bukan untuk kekayaan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk menjadi bermegah-megah, tidak. Itu hanya sebagai simbolis pemberian sederhana dari seorang laki-laki kepada perempuan itu. Kemudian boleh enggak mahar itu digunakan oleh perempuan untuk beli alat rumah tangga? Si perempuan itu boleh. Perempuan boleh menggunakan untuk membeli bahan-bahan rumah tangga untuk perkawinan yang diperlukan, boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi tapi orang tuanya tidak boleh menguasai mahar itu karena itu milik perempuan 100%. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah perempuan itu ya, maharnya itu siapa yang menentukan? Begitu. Apakah ditentukan oleh keluarga perempuan? Jawabannya adalah ditentukan oleh orang tuanya dengan kesepakatan si perempuan.
si perempuan harus sepakat. Jadi dan tidak untuk orang tuanya mahar itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fala ta'khudhu minhu syai'an. Dalam surah An-Nisa ayat 20, fala ta'khudhu minhu syai'an. Jadi mahar itu tidak boleh diganggu-ganggu oleh orang tua si perempuan itu. Dosa itu milik anak putrinya sendiri. Tapi kalau si perempuan memberikan kepada orang tuanya sedikit, enggak apa-apa, karena dalam surah An-Nisa ayat 4 itu disebutkan oleh Allah, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau memang diberikan kepada siapapun, kepada suami atau kepada siapapun yang diberikan orang tuanya, enggak apa-apa, diperbolehkan. Ya. Kemudian jumlah mahar itu, maaf ya, ini sudah mau mengerucut ini. Berapa mahar dalam perkawinan? Jawabannya, agama tidak pernah membatasi. Perkawinan itu maharnya sekian, tidak pernah membatasi. Cuma yang asal sudah sah menjadi dianggap harta, sudah sah. Andai kata kita ada seorang laki-laki memberi mahar itu, maaf, cuma 2 liter beras kepada istri, calon istrinya. Sah menjadi mahar? Jawabannya sah. Sekarang 100.000 bisa enggak? Bisa jadi mahar. 50.000 bisa. Yang penting itu dianggap mahar. Dianggap harta. Ya. Baik itu yang diberikan itu, maaf sekali lagi saya katakan, cash atau secara hutang pun nggak apa-apa. Saya nikah tanpa mahar kita umpamanya 1 juta. Cuma saya ngutang dulu. Saya bayar kalau sudah gaji keluar. Boleh. Atau jasa tadi. Jasa. Misalnya, maaf, Pak Abdul Hamid mau nikah. Kemudian perempuan itu dia tidak bisa bahasa Inggris. Senang kalau mau belajar bahasa Inggris. Pak Abdul Hamid mengajar di bahasa Inggris dengan jasa itu. Kesepakatannya boleh? Boleh. Itu jasanya. Jasa mengajar bahasa. Boleh. Ya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maaf, dalam hadis, walaupun hadis ini tidak sahih sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang perempuan dari suku Fazarah, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki, maharnya itu hanya sandal, diberikan sandal oleh suaminya sebagai mahar. Kata Rasulullah kepada perempuan itu, Araditi min nafsiki wa maliki bina'laini. Kamu nikah itu dengan 2 sandal. Diberikan sandal kiri, sandal kanan. Kamu ridha enggak dengan itu mahar? Qalat, perempuan menjawab, ya Rasulullah, na'am, saya ridha. Kalau begitu, sudah sah. Jadi makanya, hanya dengan sandal aja. Berapa sih harga sandal? Apalagi sandal swallow itu. Cuma Rp10.000, Rp5.000. Sah. Nah, itu. Jadi, kalau begitu persoalan mahar tidak perlu dibesar-besarkan. Karena itu bukan kebanggaan. Bukan transaksi jual beli. Nah, itu makanya di situ harus memahami. Terus kalau banyak boleh. Kita boleh misalnya ada seorang umpamanya orang kaya ngelamar anak kita, dia bawa 1 kilo emas. Boleh ya boleh. Ada enggak dalam Al-Quran? Ada, surah An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin, kalau kamu mau nikah, wa ataitum ihdahunna qintaran, dibawa kepada istrinya itu banyak ya, emas peraknya banyak. Itu banyak sekali. Boleh, silakan. Jadi kalau begitu mahar mas kawin itu tidak ditentukan banyak sedikit. Tetapi banyak boleh, yang sedikit pun boleh. Sampai 2 sandal pun diperbolehkan. Ya. Meskipun ada pendapat-pendapat ulama, batasan yang paling sedikit itu hanya perbedaan sedikit antara ulama.
Dan Rasulullah nikah dengan istri-istrinya itu adalah beliau memberikan maharnya bukan yang paling mahal, tapi yang paling sederhana. Ya. Kemudian, ya, masalah mahar itu, Sayyidina Umar itu kadang-kadang walaupun dalam Al-Quran diperbolehkan 1 kilo emas, 2 kilo emas pun boleh, tetapi juga dalam hadis itu sekecil apapun jadi mahar boleh. Sayyidina Umar mencoba menekan kesenjangan sosial, melihat banyak orang sudah susah menikah. Kata beliau, la tughalu sadaqatan nisa, sadaqah an-nisa. Jangan terlalu kamu tinggi-tinggikan mahar perempuan itu. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, kalau mahar itu merupakan kemuliaan untuk perempuan di dunia atau lebih takwa kepada Allah, lakana aulakum bihan nabi. Sungguh Nabi lebih takwa daripada kamu, lebih berhak meninggi-ninggikan dan memahal-mahalkan mahar tersebut. Nah, padahal Rasulullah itu adalah menikah dengan istri-istrinya itu sangat sederhana maharnya itu. Ya. Oleh karena demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita lanjutkan terus. Ya. Mahar itu boleh langsung kita tunai menyerahkan, boleh kita ngutang, tidak ada masalah. Cuma kalau ngutang, si istri itu boleh ngambek. Maaf tanda kutip ya, dan boleh ngambek. Nah, jadi boleh ngambek artinya tidak menyerahkan diri kepada suaminya karena masih belum lunas di maharnya. Boleh, boleh. Sudah. Tapi kalau dia tidak ngambek nggak apa-apa, tetap boleh hutang dan itu harus dibayar. Itu memang hukum Islam. Ini yang kita ngomong hukum Islam. Ya. Kemudian zaman sekarang katsirun minan nas yaj'al al-mahra, manusia sekarang menjadikan mas kawin itu kasamanin lil mar'ah, seakan-akan harga perempuan itu harga diri perempuan di mahar. Ini mulai salah. Apabila ada budaya di sebuah kampung, mahar itu ya, mahar itu adalah harga untuk perempuan. Ini maaf, ini bukan sudah terhormat perempuan. Perempuan diturunkan oleh budaya masyarakat kepada hewan. Yang dibeli jual beli itu hewan, perempuan tidak. Mahar itu bukan harga perempuan. Mahar itu pertanda seriusnya laki-laki, pertanda pemberian buah tangan laki-laki, pertanda bahwa laki-laki itu tidak main-main, menunjukkan saya maaf sudah serius dan ini sebagai sedikit. Itu tanda dari mahar itu sendiri, bukan harga perempuan. Ya, kalau begitu banyak sekarang kondisinya tidak mau dinikahkan anaknya karena si suami tidak mampu membawa mahar seperti yang ditentukan dan dipatok dan dibatasi oleh keluarga perempuan. Karena keluarga perempuan masih merasakan dia menjaga wibawa dengan mahalnya harganya itu, akhirnya dieksploitasilah mahar itu. Disinilah akhirnya berantakan. Jadi keluarga perempuan itu tidak mau turun di harga mahar, di laki-laki itu pun tidak mampu atau malah tidak mau menambah. Akhirnya banyak pernikahan yang batal gara-gara persoalan maharnya. Sudah. Kenapa? Karena persepsi masyarakat itu yang salah. Dianggap mahar itu merupakan bagian dari harga perempuan, wibawa keluarga. Tidak. Nggak ada hubungan wibawa keluarga dengan mahar anaknya. Jujur saya katakan, demi Allah, seorang ustadz besar, ulama besar, tokoh negarawan, jika perlu, dia menikahkan anaknya,
dengan 1 juta rupiah uang sekarang. Itu tidak membuat nilai keluarganya menurun, tidak. Tetap itu terhormat karena bukan nilai harga itu, bukan nilai perempuan itu di harganya. Ya. Makanya ulama menyampaikan ya, bahwa banyak orang mengatakan bahwa mahar itu adalah poin segala-galanya. Makanya kalau ditanya oleh seorang calon suami waktu melamar, berapa maharnya? Langsung keluarga perempuan mematok di atas. Langsung sekian juta atau sekian gram emas. Dan dia bangga. Dia tidak, padahal itu bukan harga perempuan, bukan harga keluarga, bukan wibawa keluarga di mahar itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal pernikahan. Kalau gagal pernikahan ini mungkin sedikit karena bisa. Tapi ada anak, sudah mulai. Ada anak-anak gadis kita sudah 20 tahun ya, tidak mau didatangin oleh laki-laki, tidak berani namanya. Kenapa? Karena dia takut di maharnya itu. Akhirnya karena takut di mahar, terjadilah jadi laki-laki itu akhirnya lambat menikah, perempuan lambat dilamar karena takut di mahar tadi. Takut di mahar tadi. Di mahar yang saya sampaikan bukan hanya mahar saja ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sunnah Rasul ini ya. Sunnah Rasul itu yang dikejar di nikah itu bukan mahar, keberkahannya itu. Tapi manusia sekarang bukan berkah yang dikejar, tapi dia bertentangan, berbeda dengan sunnah Rasul. Bukan berkah, tapi yang dikejar adalah wibawa dia di depan masyarakat dengan maharnya begitu tinggi. Dan maaf, saya tidak mengatakan, dan di mana-mana kalau selama saya di Jakarta ini mengikuti acara pernikahan, dan ini besok juga ada 3 pernikahan yang saya sebagai saksinya, saya sebagai saya harus PCR dulu ini berapa kali di PCR untuk menjadi saksi penceramah di acara nikah yang terbatas. Terbatas memang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya akan di PCR beberapa kali nanti. Saya juga mengerti di situ. Rata-rata ada anak perempuan yang sudah berapa kali gagal karena orang tuanya tidak mau menurun harga maharnya. Jujur saya katakan, si laki-laki minta cuma hanya 2 gram. Nah, kan 2 gram. Langsung orang tua si perempuan dengan merah mukanya, kamu kira anak saya ini bebek? Seperti itu, ini yang salah ini. Akhirnya, apa yang terjadi dalam bahasa agama, al-mafasid al-ijtimaiyah, kehancuran sosial yang terjadi bimughalat fil muhur, gara-gara mahar. Gara-gara mahar itu sendiri. Oh, ini Pak Irfan ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Puhaba, apa kabar, sehat? Di Medan ya? Masya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, terima kasih. Terima kasih sudah bersama. Oleh karena demikian, al-mafasid al-ijtimaiyah, hancurnya gerakan sosial karena persoalan di mahar nikah tadi, di mas kawin tadi tidak mau. Apa yang terjadi? Ya, dengar. Ini setelah saya riset, rata-rata pemuda sudah mengelak dari menikah. Saya tanya berapa anak muda yang sekarang sama saya, ada anak muda yang sudah 45 tahun umurnya belum nikah. Ada yang 40 tahun, ada yang 35, rata-rata sekarang 30 di atas, 32, 33 ada. Mereka ada yang hafal Quran, ada yang sudah MA. Kenapa kalau saya tanya? Jawabannya dia mau melamar si fulan,
tapi maharnya masih tinggi. Dia tidak mau. Jadi akhirnya, begitu. Jadi akhirnya si pemuda tidak berani melangkah melamar, si perempuan akan lama-lama menjadi perawan tua. Jadi lama-lama. Nah, jadi satu kesimpulan di sini sama kalau kita lihat bahwa dengan gara-gara mahar yang kita bela-belain jumlahnya, kita pertahankan di tingkat tinggi, akan membawa anak-anak muda tidak berani maju. Dan dianggap oleh masyarakat bahwa harga dirinya seorang wali, seorang ayah, seorang ibu, sebuah keluarga dengan harga mahar itu. Padahal tidak. Andai kata, demi Allah saya katakan, andai kata keluarga itu, ya maaf, mengumumkan siapa saja masuk, maharnya 1 gram pun nggak apa-apa. Tanpa syarat tidak apa-apa, yang penting sekedar sah. Ini semuanya menikah. Jangankan yang belum menikah, yang mau nikah kedua kali pun rame-rame mau. Kalau maharnya tidak begitu mahal. Ini persoalan. Jadi anak-anak muda yang sama saya itu rata-rata hafal Quran, tapi mereka maaf, belum ada kerja. Belum ada kerja itu, jadi nggak ada uang mahar. Akhirnya yang muda, yang laki-laki jadi jadi kalau perempuan perawan tua, kalau yang laki-laki apa namanya itu? Pak Irfan, apa namanya? Perjaka tua. Perjaka tua. Perjaka tua. Jomblo. Perjaka tua. Hah? Jomblo. Jomblo, perjaka tua. Jadi bujang lapuk, itu Ustaz. banyak yang terjadi. Hah? Bujang lapuk. Aduh, ada aja ini. Bujang lapuk. Aduh, Pak Zakasi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rata-rata anak muda sudah masuk 30 belum nikah. Rata-rata anak perempuan sudah 30 lebih belum nikah. Rata-rata persoalannya ada persoalan, salah satu yang paling berat adalah karena masih mempertahankan mahar mas kawin. Buktinya apa? Tidak mau menerima laki-laki masuk karena dia belum kerja. Padahal kalau sudah kerja, belum tentu anak kita yang dia pakai. Kalau dia sudah kerja, udah kelihatan yang lain. Jujur, dia kelihatan. Jadi bertahan terus karena belum kerja, bertahan terus karena belum sanggup menyiapkan mahar. Nah, oleh yang kedua, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi anak muda, maaf kita sudah muda semuanya, yang ngomong sama, yang dengar sama. Waktu kita umur 20, 25 itu bagaimana badan kita? Kita kadang-kadang ngikut jalan setan sedikit. Kenapa? Ya, karena persoalan tidak bisa kita menyalurkan nafsu kita karena persoalan kendala dalam masyarakat tadi. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang di luar agama. Akhirnya melakukan sesuatu, kalau laki-laki melakukan sesuatu di luar agama, yang perempuan sama. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, penyakit dalam masyarakat itu, wabah-wabah, penyakit AIDS dan macam-macam, itu nggak bisa dibendung. Makanya maaf, ini kalau Pak Ridwan Ishak mau datang dari Bogor ke Ciputat lewat Parung, coba datang jam 11 malam. Di stop itu. Ada hantu belau di pinggir jalan, stop. Umur mereka di atas 30 rata-rata. Di stop. Begitu di stop, begitu kita buka, kita buka Pak Ridwan Ishak buka jendela, dilihat, peci haji, sorban, Pak Ustadz. Katanya nggak apa-apa. Pak Ustadz, apa kabar? Berkah Pak Ustadz. Berkah pula dibilangnya. Tidak lagi malu-malu. Tidak lagi malu-malu.
ini persoalan ini kenapa terjadi? Salah satu yang paling besar adalah masyarakat tidak mau berdamai di mahar. Satu, tidak mau berdamai tanpa kerja, nggak mau diterima sebagai suami anaknya. Ini kalau tidak berdamai, terjadi persoalan besar. Padahal, maaf, banyak kita menikah sebelum kerja, setelah itu ada kerja. Nggak akan lapar anak kita kok tanpa kerja. Jadi orang menikah kalau sudah kerja bukan lagi anak kita yang dia cari, dia punya orang lain kok. Ya, jadi begitu. Jadi sudah. Kemudian akhirnya hancurlah akhlak laki-laki dan perempuan di jalan-jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Kasratul awanis, ya itu awanis. Janda perawan-perawan tua itu di mana-mana. Maaf, riset yang terakhir di Jakarta perawan tua itu adalah yang tidak nikah, ya. Dari jumlah perempuan itu adalah di atas 26%. Itu yang sudah masa menikah, tapi dia sudah di atas, dihitungnya di atas 30 ya. Di atas 30 tahun itu 26% riset terakhir. Bukan saya riset, itu teman, ya. Oleh karena demikian, ini mereka ini kan normal, akhirnya kesalahannya di mana-mana, itu satu. Ya. Akhirnya mereka, maaf, awanis tadi, perawan tua itu diharamkan dari nikmatnya menikah karena alasannya ayahnya, ibunya tidak mau menerima calon dia karena calonnya belum ada kerja, belum selesai kuliah, apalagi lagi sedang kuliah. Akhirnya pertahankan itu. Kalau laki-laki insya Allah walaupun terlambat, insya Allah bisa. Tapi kalau perempuan kan susah. Makanya saya mengajak di sini berdamailah di mahar. Berdamailah di mahar. Mahar bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang masuk, jangan nanya udah kerja belum. Enggak nanya. Yang penting kamu ini sehat, lahir batin enggak, itu aja. Laki-laki atau banci. Kalau betul-betul laki-laki benar mau nikah, ditanya berapa maharnya, kamu sanggupnya berapa? Oh 1 juta, silakan. Kalau sudah anakku mau, silakan. Oh belum ada kerja, ntar juga jadi direktur sendiri. Orang-orang yang sudah kerja direktur Pertamina sekarang, yang sudah umurnya sudah pernah mantan direktur Pertamina, waktu nikah dulu enggak direktur Pertamina dia. Cuma mungkin kerjanya satpam mungkin kali, atau kerjanya mungkin antar surat kali. Kan sekarang baru jadi direktur. Waktu nikah kan nggak ada direktur. Makanya saya minta kepada masyarakat berdamailah di mahar dan berdamailah di mentaklifkan, membebankan si laki-laki itu dengan uang. Tanpa kerja, sebelum masuk kerja, sebelum selesai kuliah, itu tolong ditutup. Kalau tidak, risiko kepada kita orang tua, anak-anak kita yang perempuan susah nikah nanti. Maaf, jangan terlalu pede. Ya. Kemudian yang di sini, ya, apa yang terjadi? Laki-laki terjadilah laki-laki hidung belang kemana-mana ya anak muda. Pokoknya menyeleweng, kemudian yang perempuan ya di jalan-jalan parung lah istilah dengan bahasa tanda kutip tadi ya, dia menjelajahi asal Maghrib, orang kemana dia dengan lipstiknya, dengan pakaian tidak bisa kita ngomong lah, jalan di mana-mana, itu hancur. Jawabannya karena mereka tidak menikah, itu namanya. Sudah. Kemudian padahal, baru apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Inna a'zaman nikahi barakah, aisaruhu mu'nah. A'zamun nikah barakatan, yang paling besar berkah dalam pernikahan, yang paling besar keberkahnya, yang paling tinggi berkahnya dalam pernikahan, aisaruhu ma'unah, yang sedikit biayanya habis. Apabila biaya pernikahan
biaya nikah, biaya resepsi, sedikit habis, itu keberkahannya lebih tinggi. Jadi begini, semakin bisa kita tekan pengeluaran dalam menikah, semakin berkahnya tinggi. Semakin Anda berbangga-bangga dengan hotel berbintang, dengan makanan berlimpah ruah, dengan undangan macam-macam, dengan pelaminan yang luar biasa, keberkahannya semakin sedikit. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Kalau mau mengejar berkah dalam pernikahan, usahakan pengeluaran biaya yang Anda menikahi anakmu itu tekan sehabis-habisnya. Jangan berbangga dengan bintang-bintang 4, pelaminannya, sewanya ratusan juta, dengan baju ratusan juta. Tidak di situ. Demi Allah saya katakan. Kalau mau cari keberkahan. Tapi kalau jadi berbangga-bangga, silakan saja. Kalau bukan cari berkah, maka saya bilang, kita begitu kita mau nikahkan anak kita, mau berkah mau apa? Kalau mau berkah, tekan biaya pengeluarannya. Tekan. Ya, ini hadis yang riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud, Hakim dan hadis sahih dari Umar bin Khattab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nikah aitsaruh. Nikah yang paling bagus, yang paling afdal adalah nikah yang tidak banyak biaya keluar. Kalau nikah, makanya disebut di dalam tafsirnya, fala barakah, tidak akan memiliki berkah perkawinan. Perkawinan yang maharnya itu adalah ukurannya bisnis, kemudian berbangga-bangga di yang makan-makan di resepsi, bangga di resepsi, bangga di tempatnya, bangga dengan pakaian, bangga dengan aksesoris, bangga dengan dekorasi. Itu semakin Anda naik ke sana, berkahnya semakin hilang dari perkawinan itu sendiri. Ya. Makanya coba lihat doa Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang nikahnya sederhana. Kata seorang sahabat, di sini disebutkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan orang terkaya pada zamannya. Itu konglomerat itu. Konglomerat pada masa Rasulullah itu salah satunya Abdurrahman bin Auf. Yang kedua Utsman bin Affan dan yang lainnya. Itu garis 10 besar mereka itu. Tapi menikahnya Abdurrahman bin Auf, ditanya oleh Rasulullah, lah kok ada begini-begini kuning di badanmu ya Abdurrahman bin Auf? Jawabannya, saya sudah menikahi seorang perempuan. Terus, maharnya berapa? Nawatim minadz zahab. Hanya secuil emas kecil. Oh, padahal dia konglomerat. Faqala Rasulullah barakallahu laka. Penuh berkah dalam hidupmu karena kamu nikah dengan tidak mewah. Coba lihat. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abdurrahman, hai Abdurrahman, aulim walau bisa. Kamu buat resepsi tapi sederhana. Potong seekor kambing cukup. Untuk orang Arab itu, potong kambing itu kan sederhana sekali. Saya di Arab itu yang namanya kambing 1 ekor, makannya untuk 6 orang kami. Saya siap mendampingi 5 orang Arab, saya 1. Habis 1 ekor kambing guling. Saya setiap tahun saya lakukan itu. Jadi kalau begitu hanya orangnya di bawah 10 orang undangannya. Jadi aulim walau bisa, kamu resepsinya sembelih seekor kambing. Hanya undangan cuma 6 orang atau 5 orang Arab. Ini hadis Bukhari. Kalau begitu, berkahnya itu semakin sedikit biaya perkawinan, semakin tinggi keberkahan dalam agama. Oleh karena demikian, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sebuah kesimpulan di sini karena ini sudah masuk 1 jam
jam 9. Kita buka tanya jawab nanti setengah jam. Ya, insyaAllah. Begini. Ya. Pertama, kesimpulannya. Ini kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan secara fikih. Ini fikih perawan tua dan dalam pandangan fikih. Pertama, mahar itu adalah dianjurkan dalam agama. Tidak mungkin nikah tanpa mahar. Dan yang kedua, mahar itu bertahan di tinggi itu adalah tidak boleh. Ghairu jaizah. Al-mughalah fil muhur ghair jaizah. Tidak boleh. Artinya membesar-besarkan mahar, membanyak-banyak mahar tidak boleh. Itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak boleh. Mazhab kita malah ditentukan di sini paling batasan yang paling sedikit 13 pound Mesir. Pound Mesir itu 13 pound setengah sekitar 15.000 dolar dulu, harga pound dulu ini. Pound Mesir itu sekitar 15 dolar sekarang. Ya, dulu karena 1 dolar itu 0,80 pester, nggak sampai 1 pound. Jadi sekitar 15 dolar lah sekarang. Nah, itulah maharnya. Ini dibiasakan untuk mahar sekecil-kecilnya. Ya, itu satu kesimpulan. Yang kedua, kepada anak-anak muda kaum orang Islam, anak-anak muda Muslim dianjurkan mempercepatkan nikah tanpa melihat sudah ada kerja atau tidak ada kerja. Terus mau makan apa? Bukan mau makan apa. Kalau mencari makan itu semua orang di kampung nggak ada kerja. Orang kampung ada kerja nggak? Ya kerja sawah. Ya kerja. Kalau cuma gitu Gojek juga bisa kok. Jadi jangan kita bertahan cari kerja. Karena begitu dapat kerja, baru sebulan sudah di PHK. Sama aja. Malah yang hadir di sini, di webinar kita hari ini, kalau saya lihat ini, Masya Allah, Tabarakallah, ada direktur-direktur, ada profesor, ada doktor, ada insinyur, ada orang yang maaf, ATM-nya sudah bengkak sekali, sudah penuh. Itu dulu waktu nikah itu kan bukan begitu. Nggak ada duit dulu kita. Tapi memang begitu. Jadi jangan membiasakan diri untuk menerima lamaran dari seseorang, tanya dulu kerja sudah selesai kuliah, tidak. Kalau dia sudah mau menikah, langsung al-mubadarah ilan nikah wal isra alaihi, secepatnya menikah kalau sudah penting. Supaya apa? Kalau sudah bertahan nanti menyesal. Orang tua yang paling sedih apabila anak perempuannya tidak ada yang melamar, sudah lewat 30 tahun, sudah mulai gelisah. Jadi seorang orang tua tidak tenang hidup kalau anak perempuannya tidak ada yang melamar. Ya, salahnya tidak ada yang salah. Saya nggak mau menyalahkan. Mungkin karena sebabnya tadi, mungkin bertahan sudah pernah dia lakukan karena belum ada kerja, belum selesai kuliah, atau karena begini. Tolong. Kemudian makanya dalam Islam hadis Imam Tirmizi disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu." Kalau ada yang datang melamar anakmu dan kamu lihat agama orang itu sesuailah dengan anakmu. Agamanya sesuai. Jangan-jangan lebih bagus agama suami daripada agama anakmu. Wa khuluqahu, dan akhlaknya mulia, fazawwijuhu, percepatkan nikah mereka. Dan jangan tanya sudah kerja, sudah selesai kuliah, jangan tanya itu. Maharnya tekan serendah-rendahnya. Illa taf'alu, kalau itu tidak kamu lakukan, takun fitnah fil ardi, tunggu Anda menyesal, menangis, anakmu akan jadi perawan tua. Wa fasadun arid, fasad arid apa itu? Merajalela di mana-mana, jalan parung nanti. Semuanya jadi jalan parung hidup. Itu ingat bahwa oleh karena demikian, jadi wa'ala awliya'il umur, kepada wali-wali si perempuan itu meningkatkan takwa kepada Allah tentang persoalan menikah anaknya.
Tidak boleh melambat-lambatkan. Jangan mempertahankan. Jangan cari menantumu orang yang paling alim, paling kaya, paling hebat. Itu mimpi. Siapa yang datang sesuai agama dan akhlak, ambil selesai. Allah akan atur rezeki mereka. Makanya, kemudian yang kedua, semakin rendah biaya pengeluaran di dalam perkawinan, semakin berkahnya tinggi. Jadi tekan biaya pengeluaran dalam pernikahan supaya mendapat keberkahan yang tinggi. Berkah tinggi di biaya yang sedikit. Makanya saya paling menyesal kalau saya lihat orang-orang nikah itu di hotel-hotel habis ratusan juta. La ilaha illallah Muhammad. Ada berkah? Enggak ada. Demi Allah saya katakan enggak ada berkah. Karena sabda Rasulullah SAW, keberkahan itu di pengeluaran yang paling kecil. Nah, itu yang tidak terjadi sekarang. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mau orang tua menekan biaya itu? Karena maaf, di sekitar anak kita ada temannya, katanya, ya teman saya hebat, teman saya begini di hotel ini, teman saya di dekorasi pelaminannya begini. Jadi akhirnya yang nikah kita, yang ngomong orang lain. Tidak perlu didengar kiri dan kanan. Biasakan menekan sekencang-kencangnya pengeluaran dan sederhananya acara resepsinya dan muncul keberkahan yang paling hebat seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ingat di dalam Al-Quran disebutkan sekarang nikah kita ini kan belum ada uang. Kata sabda firman Allah SWT, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Kalau yang waktu menikah itu memang fakir, tidak ada duit, sedikit, enggak ada apanya, jangan nanya udah kerja, enggak, belum ada kerja. Yughnihumullahu min fadlih. Sebentar lagi akan Allah kurniakan kepada dia uang yang paling banyak. Darah-darah setelah menikah, insya Allah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa. Ya, ini yang ingin saya sampaikan adalah salah satu kesimpulan besar di atas kesimpulan bahwa awanis, perawan tua itu banyak sekali sekarang karena kesalahannya adalah di maharnya, kesalahannya adalah kita tolak karena calonnya belum ada kerja, kita tolak karena calonnya belum selesai kuliah, kita tolak karena mungkin calonnya kurang ganteng dan sebagainya. Padahal sabda Rasulullah, kalau sudah kamu lihat akhlaknya mulia, agamanya bagus, nikahin mereka dan itu berkah dalam hidupmu. Allahu ta'ala alam. Begitu Pak Ridwan RI. Masya Allah, Pak Fauzi Hussein, Pak Profesor, Pak semuanya yang hadir, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalau ada rekamannya bagus nih, Mbak. Bisa di-share nih. Saya serahkan ini sekarang Pak Ridwan. Alhamdulillah. Pak Sufyan. Pak Safwan, coba bagaimana ini? Sudah ditanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini lapor dulu nih, alhamdulillah yang istiqomah jaringan internetnya saat ini 60. Karena kelihatannya naik turun terus, yang paling tertinggi 61 Ustadz. Iya. Ada yang keluar sekitar 20 karena saya kira ini gangguan jaringan, insya Allah kalau hatinya istiqomah Ustadz. Iya. Cuman jaringan internetnya ada gangguan, jadi saat ini yang terhubung masih stay tune sama Ustadz ada 60. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mendalami pendalaman materi tadabbur Al-Quran dan hadis malam ini bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Raise hand itu kalau ngeklik yang tulisan chat itu di pojok kanan bawah ada titik 3. Nah itu bisa nanti ada klik yang gambar tangan Bapak Ibu.
gambar tangan seperti ini. Nah, silahkan diklik atau bisa langsung suara juga pakai mic. Saya bertanya, monggo. Pak Ustadz, boleh nggak buat pancingan Bapak Ibu yang lain saya bertanya duluan? Silakan. Makasih Pak Ustadz. Ini terkait dengan budaya yang ada di Indonesia ketika ada akad nikah, yang hadir di akad nikah sudah ada kotak gitu disediakan buat angpau. Di resepsi juga sama begitu. Nah, apakah ada yang dicontohkan oleh Rasul gitu, bahwa kita itu kalau berbuat baik kan memang dianjurkan. Biasanya orang punya hajat menikahkan itu banyak sekali pengeluarannya. Waktu dulu saya menikahkan anak saya, si A itu ngasihnya banyak lagi. Nah, sekarang saya mau balas budi gitu. Apakah ada yang anjuran khusus gitu loh dalam acara pernikahan itu kita harus ya ngasih angpau gitulah. Nah, kalau ada mohon dijelaskan. Kalau tidak ada sebenarnya ini tradisi dari mana mulainya gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, ini materi tadabbur Al-Quran dan hadis malam ini luar biasa, Ustadz. Saya mendapatkan pencerahan karena ilmunya baru, bahwa yang namanya hanya sebagai syarat secara sosial barangkali ya, sepanjang disepakati bisa diterima oleh pihak di seberang sana, di perempuan, maka sah secara kekeluargaan, bisa cocok harganya gitu dan seterusnya. Tapi tadi Ustadz juga ternyata hadis-hadisnya keluar bahwa yang namanya, maaf Bapak Ibu yang lain, saya mute dulu bentar ya. Bentar. Jadi kalau kita lihat Ustadz dari hadisnya tadi ada anjuran untuk menyederhanakan walaupun tidak secara kalimatnya eksplisit atau welo-welo kalau kata orang Jawa itu, Ustadz. Tapi makna yang terkandung di dalam hadis tadi ketika kitabnya dibacakan oleh Ustadz, ada pujian dari Rasul ketika salah satu konglomerat sahabat Rasul itu menikah dengan cara sederhana, itu dapat pujian, berarti itu sebenarnya sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Walaupun kata anjurannya itu sendiri tidak muncul di dalam hadisnya gitu. Iya. Rasul itu lebih menyukai pernikahan yang sangat sederhana daripada yang mewah-mewahan di hotel bintang 5 atau apapun itu. Karena keberkahannya yang dicari gitu. Nah, ini gimana? Kalau zaman pandemik begini, Ustadz, bisa saja kita justru bukan besar pasak daripada tiang, tapi tiangnya besar sekali, pasaknya kecil. Karena nikahnya online, tapi kita pasang quick respon gitu, QR, sehingga orang tuh bisa transfer. Biayanya murah, nikahnya cuma 10 orang, Ustadz. Ini zaman kebalik memang. Ini kalau niat kita nikahkan itu misalnya ternyata dalam hati muncul seperti itu gimana? Makasih Ustadz. Baik. Intermezzonya aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Haji Safwan dari Surabaya. Ya, ini saya perkenalkan kepada teman-teman, mohon doanya. Pak Haji Safwan ini adalah beliau dipercaya oleh Direktur Bank untuk menjadi salah satu pemegang di daerah Surabaya. Sendiri, Ustadz. Begini, tadi pertanyaannya, nikah pada zaman Nabi ada ampau enggak? Gitu. Jawabannya, pada zaman Nabi, begitu diundang datang untuk acara pernikahan, dengan sederhana itu, yang diundang datang, makan, pulang. Tidak ada memberi-beri. Ya,
Tidak ada kotak ampau itu yang sudah ada dilobangin itu, nggak ada. Ya. Ada nggak yang bawa misalnya makanan-makanan? Belum ada saya dengar, belum ada sebuah hadis yang saya dapat, belum saya dapat sebuah hadis bahwa masyarakat membawa itu, saya nggak tahu. Tapi ampau itu jelas nggak ada. Nah, kemudian sebenarnya pernikahan itu tanpa ampau. Jadi mengundang dia lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, kita makan ya, kita doakan pulang. Itu aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, berangkat. Lap tisu mulut dengan daging kambing guling, pulang. Selesai. Agak ada ampau nggak? Nah. Kemudian yang sekarang kayak tadi ada ampau, malah amplop itu ditulis, kemudian begitu kita buka nanti pulang ke rumah, Bapak Pulan sekian juta. Nanti kalau dia menikahin anaknya, aku bayar sekian juta. Tapi kalau dia tidak punya anaknya lagi yang menikah, nunggu dia menikah kembali, kan nggak mungkin. Kalau umpamanya dia menikah, terus bayarnya bagaimana? Oh, aku tidak bayar. Kenapa Anda mau bayar kepada orang yang di sana ada bayar? Jawabannya, maaf, sebenarnya ampau nggak ada. Cuma sekarang namanya mengurangi beban. Beban biaya. Jawabannya tidak ada beban. Kalau ngikuti agama nggak ada beban. 1 ekor kambing kita sembelih, beban apaan? Cuma kenapa kita habis biaya seratusan juta, malah maaf, yang saya tahu seperti kemarin di Sudirman itu 800 juta habis biayanya. Kenapa? Jawabannya, itu beban. Akhirnya minta bantuan kepada teman-teman untuk transfer. Jawabannya, semuanya itu adalah berfoya-foya dan masuk bagian israf, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jujur saya katakan, saya tidak benar itu. Jadi sebenarnya sederhana saja. Kemudian sekedarnya yang penting berkah. Kalau memang orang tidak diundang mau ngirim rezeki sedikit, Pak Safwan ini nggak ngundang saya, tapi beliau nikahin anaknya. Kan saya punya uang, ya kirim 100 juta. Tanpa diundang pun nggak apa-apa kalau mau bantu loh. Teman, kalau mau bantu. Tidak harus. Makanya saya lihat sekarang semakin tidak ikhlas. Ya. Ya, oleh karena demikian. Terus bagaimana? Boleh nggak bawa ampau? Tidak ada yang melarangnya. Cuma tradisi tadi sebagai utang ini mau dibayar nanti. Kalau dia masih punya anak, kalau tidak lagi punya anak mau biar kemana? Dan kalau menurut saya, kalau memang sekarang umpamanya karena banyak tamu yang kita undang, kalau buat di rumah kan nggak ada tempat parkiran, cari masjid-masjid, itu nggak apa-apa. Cuma sederhana saja, sederhana, tidak boleh berlebihan, sederhana saja. Misalnya Pak Safwan, ya buatlah sederhana, 1 miliar cukuplah uangnya. Nah, jadi kesimpulan saya canda ya. Sebenarnya ampau itu nggak ada dan tidak ada hutang piutang yang harus dibayar dengan perkawinan itu. Pertanyaan yang kedua, kapan mulai sejarah membawa itu? Yang jawab itu adalah bukan saya. Ini ada di sini, maaf kalau saya lihat Pak Supartono, karena orang Jawa itu Pak Supartono tahu itu. Kapan, di mana asal muasal ampau itu Pak Supartono? Dipersilakan Pak Profesor Supartono. Ya, saya tahunya saya mulai lahir itu sudah ada, Ustaz. Jadi nggak tahu mulainya. Iya. Oh gitu. Oh jadi nggak ada sejarahnya. Mungkin Pak Irfan Medan? Pak Irfan Abdullah, bagaimana ini? Ada nggak sejarah ampau itu bawa sedekah kepada ini orang Medan nih? Saya awalnya juga tahunya itu
berupa kado gitu. Sekarang aja diringkas jadi berupa amplop. Kalau dulu kado. Iya. Sejarahnya nggak ada ya, nggak ketahuan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Coba lihat di chat, itu ada di chat. Baik, ini kita beri kesempatan dulu Ustadz sama yang resen ya. Pak Budi, monggo silahkan Pak Budi. Setelah itu nanti Pak Salim. Ya Pak Budi, silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Budi, sehat? Ya, silakan. Ya. 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 Baik. Pertama, mahar mas kawin itu adalah namanya sadak atau mahar. Itu mas kawin sama. Cuma cincin kawin itu tidak ada dalam agama. Mahar itu dibuat cincin boleh. Jadi kita berikan mahar itu, cincin itu adalah mahar. Tapi kalau si laki-laki memberikan mahar satu masalah dan cincin kawin satu masalah, yang cincin kawin ini tidak masuk dalam mahar atau masuk. Kalau tidak masuk dalam mahar atau masuk itu beda. Kalau masuk dalam mahar berarti mahar dia. Kalau tidak masuk dalam mahar, begitu nanti tidak jadi nikah, wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan itu cincin itu. Ya, itu bukan masuk mahar. Jadi makanya yang diwajibkan itu mahar, bukan cincin. Malah kalau boleh saya katakan, cincin itu bukan bahagian dari Islam. Tapi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja sih. Walaupun tidak dari Islam, boleh-boleh saja. Cuma si laki-laki kalau sempat pakai cincin emas itu haram. Kalau saya usulkan, si perempuan dibuat cincin emas, si laki-laki cincin besi. Cincin besi kagak enak sih. Cincin tembaga atau apalah. Pokoknya atau perak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, boleh enggak kalau Budi nanya tadi, boleh enggak kalau saudara dari perempuan memberikan uang jumlah tertentu kepada kita untuk melanjutkan perkawinan dengan adiknya atau dengan kakaknya. Boleh enggak? Boleh. Itu bantuan paling bagus. Dan saya pernah melakukannya waktu saya sebelum ke Mesir dulu. Waktu adik saya terakhir mau nikah, yang menikah itu memang tidak memiliki apa-apa, baju pun kagak ada. Saya tahu persis. Akhirnya saya beli bajunya, saya beli sepatunya, sandalnya, pecinya, saya berikan uangnya untuk nikah. Itu nggak apa-apa. Itu bagus membantu orang-orang yang membutuhkan kepada bantuan. Boleh diterima, tidak apa-apa. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kita lanjutkan Pak Salim. Kami persilakan Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salim, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik Abi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sofwan atas kesempatan yang diberikan. Silakan, Ji. Abi, saya tadi mendengar ada penjelasan dari Abi bahwa boleh menikah tanpa mahar, tetapi sah pernikahannya, tapi batal kesepakatan tanpa mahar tadi itu. Nah, setelah menikah, apa konsekuensi untuk si suami itu? Yang pertama itu. Kedua adalah mungkin di luar konteks, Abi. Bila seorang istri ditinggal oleh suaminya atau meninggal dunia suaminya,
dan tidak mempunyai keturunan, tetapi ada harta yang ditinggalkan, Abi, atau diwariskan. Nah, bila si istri meninggal, bagaimana dengan harta yang diwariskan ini? Itu aja, Abi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Maaf, Salim, yang kedua saya tidak paham tadi. Seorang suami istri yang meninggal siapa? Suaminya. Tidak punya anak. Tidak punya anak, Abi. Terus? Nah, tidak punya anak dah. Nah, nanti bila sampai terus tidak punya anak dan bila si istrinya meninggal ini, bagaimana dengan harta yang ditinggalkannya ini, Abi? Begitu. Oh iya. Baik. Ya, begitu aja, Abi. Pertama sekali, tadinya kita menikah ijab kabul tanpa menyebut mahar. Atau sepakat suami istri tanpa mahar. Jawabannya nikah tetap sah dan mahar tetap wajib. Nah, bagaimana cara mengeluarkan maharnya? Dia kita berikan mahar misil. Mahar misil, si perempuan itu ada adiknya, kakaknya, bibinya, dan sebagainya yang sudah nikah dulu. Berapa mahar mereka? 20 juta aja, 20 juta kita berikan. Tetap wajib berikan mahar. Karena tidak ada kesepakatan jumlah tadi. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, tidak perlu lagi. Ini karena tidak ada kesepakatan jumlahnya, malah sudah ada kesepakatan, tidak ada mahar lagi. Nah, jadi nikahnya tetap sah dan wajib mahar misil. Arti mahar misil, mahar seperti mahar keluarga besar si perempuan itu. Ya, jadi ukurannya ke keluarga mereka. Wajib seperti itu satu. Kemudian kalau perempuan tidak mau menerima, sayang sekali kepada Bang Salim, sayang sekali kepada suaminya, aku nggak mau menerima. Nah, itu namanya, yang penting kalau kamu terima dulu ini mahar, setelah itu kamu berikan lagi. Itu sedekah kamu kepada suami, nggak apa-apa. Jangankan bersedekah dengan itu, malah tanah-tanahmu itu kalau mau kasih sama Bang Salim, kasih aja semuanya. Kan bagus itu. Sedekah. Itu satu jawabannya. Jawaban yang kedua, ada orang nikah tidak memiliki keturunan. Terus suami meninggal dunia. Istri pun katakanlah meninggal dunia. Hartanya siapa yang ngambilnya? Jawabannya, harta suami, waktu meninggal suami, harta suami diambil oleh istrinya karena tidak punya anak, oleh istrinya 1/4 dari jumlah harta suami. Setelah itu 3/4 itu diambil oleh orang tua suami kalau masih ada, bapak atau ibu. Kalau tidak ada diambil oleh pamannya. Nah, atau diambil oleh adik kakaknya. Itu diberikan ke keluarga. Setelah meninggal dia, kemudian meninggal istri juga begitu. Jawabannya diambil oleh keluarga, yaitu mertua atau ibu bapak suami istri, atau adik kakak istri, atau pamannya, atau anak pamannya. Ke situ larinya. Ya begitu, Allahu a'lam. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Ustadz, berikutnya Pak Indro, dan setelah Pak Indro nanti Pak Ahmad Zarkasi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sofwan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Indro? Alhamdulillah bikhair. Kaif halak Ustaz? Allah istalim barakallahu fiik. Fadhal. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Pertama, saya dengarkan tadi penjelasan tentang mahar ini. Jadi sebenarnya hakikatnya mahar itu jadi apa, Bi? Karena kalau kita kaya pun bolehnya cukup sederhana. Kemudian usah disusahkan. Tapi jadi patokan mahar itu jadi apa gitu buat hakikatnya itu mahar itu jadi gimana ya? Saya kurang bisa mendapatkan ini. Karena kan orang harus ada patokan juga, kira-kira mahar itu sebenarnya intinya apa sih mahar itu? Yang pertama. Yang kedua, ada sebagian yang menginginkan bahwa mahar itu bentuknya materi, Abi. Karena kalau mahar itu seperti bacaan Quran, kemudian
bekerja atau segala macam, nanti dalam keadaan kasus-kasus ada khuluk, ada segala macam, mengembalikan mahar bentuknya gimana gitu, Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lihat kepada mahar itu apa? Kalau dalam fikih Islam disebutkan al-hikmah min tashri'il mahar innama hiya izharu sidqir raghbah az-zawj fi mu'asyarati zawjati mu'asyaratan syarifah. Jadi ada semacam pemberian mahar itu ada ungkapan semacam, kalau bahasa itu buah tangan lah, yang diberikan kepada calon istrinya itu atau kepada istrinya itu sebagai memperlihatkan keseriusan perkawinan itu. Seperti begini, kita bergaul dengan seseorang, jadi begitu ketemu ngajak makan, itu bukan dia karena lapar, bukan karena balas jasa, bukan, karena kita ini mengungkap sebagai kita teman bagus lah, apalagi saya memberikan pertanda bahwa kita berteman ini, serius ini, gitu. Ada ungkapan seperti kita, saya datang ke Pak Indro umpamanya, langsung saya bawa duren umpamanya kan, Pak Indro nggak makan duren pula, saya bawa ke sana. Jadi itu hanya ungkapan, sebagai ungkapan kasih sayang, perkenalan. Begitulah, jadi mahar itu bukan ongkos, bukan harga, bukan nilai, tidak, cuma hanya sebagai izhar sidqin raghbah. Sidqir raghbah zawj. Si suami itu ada semacam tanda keseriusan, keseriusan dalam melanjutkan perkawinan, bukan main-main itu. Dan menunjukkan, maaf, seperti saya berikan sekarang dan selanjutnya saya hidup dengan kamu, juga akan saya infak kepada kamu sebagai nafkah yang diwajibkan. Begitu ungkapan itu saja. Makanya tidak perlu tinggi-tinggi nilainya. Bukan sebagai penghormatan terhadap seorang perempuan, Nabi. Di sini tidak disebutkan penghormatan, cuma namanya ungkapan kita, apa istilahnya ya, keseriusan kita. Iya. Di situ mungkin dalam keseriusan itu ada unsur penghargaan, ada. Seperti kita datang ke rumah orang bawa apa istilahnya tentengan sedikit, ada semacam menghormati dia itu. Ada, tapi bukan tujuan di situ. Yang pertama, yang tujuannya adalah ungkapan keseriusan tadi. Jadi cukup pantas saja, Nabi ya. Cukup pantas saja. Pantasnya saja. Tapi kalau memang orang kaya misalnya punya jet pribadi, punya heli pribadi, mau bawa 1 kilo emas, ya nggak apa-apa. Ya, itu satu jawaban. Yang kedua tadi apa tadi? Yang material tadi. Kalau misalnya kalau jasa yang kita berikan mahar, di saat harus kita kembalikan itu mahar, bagaimana? Kalau jasa tidak dikembalikan maharnya itu. Mahar yang dikembalikan, mahar yang berbentuk ain. Mahar yang berbentuk tadi. Tapi kalau jasa, saya sudah ngajar kamu Al-Quran 1 juz. Karena harus kembalikan mahar, tolong kamu berdoa untuk dikembalikan ilmu kamu, tidak jadi lagi jadi ilmu. Kan nggak mungkin lah. Allah batalkan ilmu kamu, itu kan nggak mungkin. Ya, itu yang ada ainnya saja yang dikembalikan. Tapi kalau yang namanya jasa, tidak dikembalikan. Ya, terima kasih Abi. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Indro. Salam ke keluarga semuanya. Insya Allah. Yang lain insya Allah. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Zarkasi. Ini mana gambarnya? Zarkasi. Halo. On cam Pak. Iya. Ahmad Zarkasi dari rumah Fikih. Muridnya Abi dulu. Jadi saya sebelum bertanya ingin bercerita bahwa
saya termasuk orang yang ditolong oleh Dr. Rusli sebelum menikah waktu itu. Karena waktu ketika menikah itu saya masih mahasiswanya Dr. Rusli, belum punya kerjaan, kelulusan juga belum jelas waktu itu. Alhamdulillah ditolong dengan nilai jumlah uang yang dulu segede banget itu. Waktu zaman itu ya, mahasiswa saya nganggur, gak punya kerjaan, kelulusan gak jelas, ditolong oleh Habib Rusli dengan jumlah uang yang cukup hasil dari penelitian kampus UIN waktu itu. Saya sangat bersyukur sekali dokter, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Dr. Rusli sehat badannya, murah rezekinya, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 alhamdulillah. Nggak usah dibeber di sini, malu kita. Jadi pertanyaannya Abi seperti pertanyaannya Pak Indro sebenarnya, cuman lebih mengkerucut tentang keabsahan mahar beberapa orang yang membaca Al-Quran. Jadi dia tidak mengajarkan, kan kalau mengajarkan jasa. Dia hanya menampilkan bacaan Quran di pelaminan gitu. Apakah itu sah jadi mahar gitu? Karena kan beberapa kitab yang kita pelajari ternyata mahar yang tidak sah itu mewajibkan si laki untuk membayar mahar misil gitu. Jadi kalau jasa kita sepakat jasa itu sah begitu yang mengajarkan. Tapi ini dia nggak ngajarin, ya dia cuma baca doang di pelaminan itu. Apakah mahar tersebut itu sah? Itu kalau nggak sah kan berarti harus bayar mahar misal. Nah kemudian yang kedua berkaitan, mungkin agak jadi panjang, tapi kalaupun nggak dijawab juga apa-apa. Yang kedua ini berkaitan dengan harta yang terjadi ketika pernikahan sudah dilalu. Artinya kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah, apakah hartanya kemudian jadi harta bersama yang ketika nanti bercerai itu dibagi secara gonogini atau tidak begitu. Jadi itu cukup Abi pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi juga buat yang lain-lain. Ya. Terima kasih. Ini saya perkenalkan dulu kepada teman-teman ini yang hadir. Sudah 60 orang lebih ini. Ini Ustadz Ahmad Zarkashi ini itu memang murid saya waktu SD itu, waktu dulu itu murid ya. Ya sekarang ini Ustadz Ahmad Zarkashi ini kandidat doktor ini. Ini beliau ini adalah, jadi maaf ya, ada membuat rumah fikih Indonesia. Jadi fikih Indonesia itu rumah fikih yang belajar fikih yang kita pelajari di sini itu adalah sebenarnya ini kita belajar ini muridnya beliau ini dari belajar ini. Jadi karena beliau ada rumah fikih yang kerjasama dengan Bapak Profesor Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Nah, itu di Kuningan. Beliau itu mungkin ratusan ribu kitab di dalam gudang Pak Ahmad Zarkashi ini. Jadi memang dulu pernah belajar sama saya abadasa, sekarang beliau ulama besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dalam hidup. Amin. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, kalau persoalan fikih yang betul mau, kalau ditanya sama saya, kalau saya mau belajar fikih, memahami fikih, menanya fikih kemana? Nah, tanyalah kepada Ahmad Zarkashi, itu namanya Rumah Fikih Indonesia. Beliau ada lembaga Rumah Fikih Indonesia. Saya bangga dengan Rumah Fikih itu. Dan dulu katanya ada buku yang sudah selesai ditulis, saya tunggu-tunggu belum selesai sampai juga ke sini. Saya akan datang sendiri ngambil nanti. Nah, kemudian pertanyaan bukan pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Zarkashi. Ini pertanyaannya ini untuk saya jawab untuk umum. Sebenarnya Ustadz Ahmad Zarkashi sendiri yang menjawab langsung, ngomong kepada teman. Tolong begini, minggu keempat bulan depan, bulan Agustus, saya mungkin tidak ada di Jakarta. Saya di Aceh. Mungkin. Saya kan ada minggu keempat kan fikih. Tolong Ustadz Zarkashi menggantikan saya. Ini dari sekarang saya ngomong.
minggu keempat, pekan keempat Agustus nanti. Ya, tolong. Zoomnya nanti mungkin dari Zoom saya, kalau bisa Zoom saya, kalau nggak bisa cari Zoom sendiri. Tolong digantikan sebentar. Saya di Aceh susah Zoomnya. Itu 1, 2. Menjawabnya tadi, kalau dilihat kepada hadis riwayat Imam Bukhari, di saat ada orang perempuan datang kepada Rasulullah, menghebah dirinya, memberi kepada Rasulullah, tinggal Rasulullah, beliau bilang, saya belum ada rencana untuk nambah istri. Akhirnya ada orang di samping Rasulullah, sahabatnya, kata Rasulullah, ya kalau begitu saya siap ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu keluarkan mahar pakaian. Kata beliau itu, ya gak ada, kalau cuma pakaian saya gak punya mahar. Kalau nggak bisa, ya cincin dari besi ada nggak? Kayaknya geleng-geleng juga, fa'tallalah. Tidak ada juga ya Rasulullah. Kalau begitu kamu hafal Quran nggak? Ma ma'aka minal Quran. Katanya ada. Ayat ini, juz ini kan begitu lebih kurang. Akhirnya fakat zawwajatukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau kalimat bima ma'aka minal Quran ini, aku nikahkan si perempuan ini kepada kamu dengan apa yang ada dari kamu itu Al-Quran, artinya bisa saja orang ini mengajarkan istrinya Al-Quran sebagai mahar, mengajar sebagai mahar, atau bisa saja makna di sini kamu ada Quran, kamu baca Quran itu sebagai mahar bagi perempuan itu. Sah juga karena tidak ada rincian. Di sini juga sah. Kalau kalimat fakat zawwajatukaha bima ma'aka minal Quran. Jadi saya sudah menikahkan kamu, perempuan ini kepadamu dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran itu. Jadi dia memiliki Quran itu, hafalannya, itu dengan itu maharnya kepada perempuan. Bisa dia mengajar perempuan dengan Al-Quran yang ada, atau dia baca. Kalau begitu, secara bahasa, itu sah bacaan Quran menjadi mahar. Ya, itu sah secara bahasa. Faqad zawwajtukaha bima ma'aka binal Quran. Itu jawabannya. Yang jelas, itu maaf, yang lebih sahih, tolong Pak Ustadz Ahmad Zarkaci menjawab di atas nama rumah fikih. Gitu. Pak Salim udah dengar nih. Wajib datang Pak Salim ke rumah fikih itu. Masya Allah, saya bangga rumah fikih Indonesia. Ya. Kemudian Pak Ahmad Zarkaci, kitab yang Profesor Murad Haidar dari Fuad Murad Haidar dari Mahmud Haidar dari Mesir itu sudah dicetak, nanti saya kirim ke Pak Sarwat, beliau minta, nanti tolong diambil ya. Iya. Ya, terima kasih, begitu saja. Allah Ta'ala alam. Ya, terima kasih ya Bi. Jazakumullah khairan katsiran. Udah punya anak enggak? Berapa orang udah? Terkasih. Ya. Berapa orang anaknya udah? 3 alhamdulillah. Waduh, kencang banget alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambah laki-laki perempuan ya. Ya, alhamdulillah. 2 laki, 1 perempuan. Terakhir Ramadan kemarin perempuan. Mubarak insyaallah, mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadhal, Andy Ubaidillah. Fadhal. Ya, terima kasih Abi atas waktunya, dan Pak Sofwan, terima kasih atas waktunya. Ini Abi, mahar ini hanya salah satu faktor penyebab perempuan terlambat menikah. Tadi ada sedikit candaan dengan Ustadz Baijuri. Ini judulnya ini seksis sekali, bisa diprotes kaum feminis. Kenapa? Apa bahasa perawan tua itu bisa mengundang kontroversi. Abi akan dianggap sensitif. Jadi diperhaluskan perempuan terlambat menikah itu bagas. Tapi udah di-share, nggak apa-apa, canda saja. Abi, ini
ternyata faktor banyak. Endi dulu memang punya pernikahan ideal itu seperti di usia Rasulullah 25. Di usia 25 itu ternyata masih tidak jelas juga pencapaian kepribadiannya juga tidak jelas. Akhirnya terus ya terkatung-kalung dalam terus, karena yang ada kegelisahan intelektual melulu. Kapan keteguhan itu? Ya, lanjut. Ini Pak Safwan, kayaknya Endi Ubaidillah ini sinyal. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Ini pertanyaannya pendek, jawabannya bisa panjang. Tergantung Ustadz ini ngejawabnya ini. panjang buat kaum ibu nanti yang mendengarkan jawabannya Ustadz Rusli ini. Alhamdulillah. Nah, nih silakan dilanjut lagi, Pak Endi. Jelas suaranya? Jelas, monggo silakan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian paradigmanya terlambat nikah di usia 33 tahun, itu pun dengan merevolusi paradigma. Saya tidak akan mapan-mapan dan tidak akan nikah-nikah. Kalau gitu nikah dulu dengan doa Abi, alhamdulillah menikah, mulai ya udah kelihatan mulai mapan, punya piring ya, punya istana kontrakan, alhamdulillah mapan. Terkait mahar juga, alhamdulillah dipermudah. Terkait dengan itu, memang Nabi kan pernah menegaskan, sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya tidak memberatkan laki-laki. Tapi sebaliknya, laki-laki yang terbaik adalah memberikan yang lebih kepada perempuan. Ada kasus misalnya seorang laki-laki di ulama besar di Jakarta ini hanya memberikan 100.000, kaget juga Endi. 100.000 rupiah disebutkan di depan umum dengan mahar 100.000 rupiah. Ternyata di balik semua itu, Masya Allah, rewardnya masuk ke ATM pribadi seperempuan ratusan juta. Nggak disebutkan. Cuma di depan umum dia sebutkan 100.000 rupiah. Dibayar kontan. Tapi di balik semua itu dia menyenangkan calon mempelai perempuan, calon istrinya dengan ratusan juta. Memang kalau terkait mahar kan, tentu setiap orang pengen memberikan yang terbaik, tapi ada kasus juga yang karena faktor perempuan, salah satunya senior Endi di kampus UIN itu, maharnya maharnya bebas, mertuanya tidak menentukan, terserah berapa saja maharnya, tapi menentukan resepsi 50 juta, akhirnya nggak jadi itu pernikahan. Jadi berkaitan dengan mahar itu berat, Abi. Kemudian faktor lain, kalau sekarang itu berdasarkan survei juga, kan menikah itu untuk bahagia. Catatan tahun 2020, Kementerian Agama merilis tingkat perceraian lebih dari 300.000 orang. Dan di negara maju, faktor perempuan terlambat menikah rata-rata tidak menemukan pasangan yang ideal. Jadi faktor ideal kepada pasangan susah sekali. Karena di tingkat negara maju lebih banyak perempuan yang betul-betul mapan secara ekonomi. Kemudian kesadaran pentingnya rumah tangga juga tidak ada. Ini ingin mengucut kepada artinya apa? Hampir-hampir kakak perempuan pun tidak memilih menikah. Kenapa? Karena dikecewakan oleh 3 calon laki-lakinya, menjanjikan dia pulang ke mana? Ke Sulawesi nikah di sana. Wah, jadi kecewa. Udah laki-laki sama semua. Tapi akhirnya alhamdulillah di usia 36 menikah. Faktor yang terakhir, Abi, Endi mau yang jadi penasaran adalah di luar tema ini tentang ulama besar Imam Nawawi radhiyallahu an. Beliau luar biasa terkenal, tapi sampai usia 40 lebih, ada yang bilang 45, wafatnya di pangkuan ibunda tercintanya. Kenapa tidak sempat menikah? Kan kalau nikah itu hukum dasarnya haram, kemudian ada kecenderungan sekarang ada orang kapan menikah, jadi seolah-olah tidak menikah itu aib. Banyak orang tidak menikah tapi melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi bagaimana kalau orang tidak menikah tapi produktif berkarya kayak Imam Nawawi? Ini ingin lebih tahu dari Abi, mungkin hasanah keilmuannya, bagaimana sekali berulama besar Imam Nawawi tidak sampai nikah. Beliau kan mengkaji hadis, beliau mengkaji Al-Quran, hafal, paham.
Tapi kenapa sampai wafat di pangkuan ibunya? Apakah tidak ada yang menyodorkan ulama-ulama calonnya itu? Kiranya itu, Abi. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Endi. Kami dari Pesantren Qalbun Salim, Kang Endi menata hidup perkawinan tanpa memiliki apapun dulu. Sekarang alhamdulillah Allah mulia, Allah sayang sama Kang Endi, sudah mulai diberikan oleh Allah. Makanya nikah itu tidak harus memiliki dulu. Yang penting nikah saja Allah buka. Yughnihumullahu min fadlih. Allah akan berikan harta yang sesuai dengan yang ditakdir oleh Allah. Pertanyaannya, Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun dan beliau tidak sempat menikah dan meninggal dunia. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama yang terhebat dan dikagumi oleh ulama-ulama dunia, itu dalam mazhab Syafi'i itu Masya Allah termasuk salah satunya Imam Nawawi. Karya-karya Imam Nawawi itu bukan karya biasa, diperhitungkan betul ya di dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, saya baca dalam buku apa istilahnya, ulama-ulama yang tidak sempat nikah dan duluan meninggal dunia, termasuk salah satunya Al-Udzab, yaitu Imam Syafi'i. Udzab itu ulama-ulama yang tidak sempat nikah. Beliau tidak sempat nikah, saya lihat di situ karena pertama, beliau cukup serius untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tulisan buku karangan itu. Beliau lezat dengan ilmu. Malah orang lain mengatakan, maaf, ini maaf agak, saya ngomong agak sedikit sek gitu. Kalau ada orang bilang lezatnya beristri bersuami di rumah tangga, lezatnya di atas ranjang, Imam Nawawi tidak memiliki sedikit pun lezat itu. Lebih lezat beliau di hadapan Al-Quran, tafsir, hadis, dan kitab-kitab yang beliau cerna. Artinya, beliau kalau nikah melahirkan anak-anak, bisa menjadi ulama mengajar orang lain, lebih indahnya kalau beliau bisa mengajar dunia, tidak hanya pada zaman beliau, tapi sampai dunia kiamat, keilmuan beliau masih diperhitungkan dan dibaca dan diamalkan. Nah, jadi beliau lezatnya di kitab itu melupakan, bukan tidak mau kawin, bukan tidak punya, maaf, tidak cukup syarat, cukup syarat. Normal sekali beliau, tapi itu beliau gunakan lupa dengan belajar itu. Contoh saya katakan, ini contoh, di saat Kang Endi masuk ke perpustakaan belum sarapan pagi. Itu keluar saya yakin salat zuhur, salat asar, salat maghrib sampai salat isya tanpa makan, nggak ingat makan itu. Karena lezatnya dengan kitab. Saya sudah merasakan. Saya 18 tahun di Timur Tengah. Saya kalau sudah masuk perpustakaan, anak saya tidur di lantai di situ, saya masuk ke perpustakaan itu jam 7 pagi sampai jam 11 malam saya pulang, saya lupa makan setiap hari. Tidak puasa, tapi lupa makan. Cuma air putih aja kadang-kadang saya minum. Jadi itu namanya lezat kita dengan sesuatu. Imam Nawawi bukan tidak paham tentang hikmahnya nikah dan sebagainya, tapi kelezatan itu biasa. Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Ya, yang lain, ya mudah-mudahan Pak Safwan ini sudah jam 10 kurang. Ya, terakhir yang di chat ya, Ustadz. Ya. Yang di chat pertanyaannya, izin bertanya, apakah ada suatu ketentuan dari Rasulullah jika suami ingin menikah lagi harus dapat izin istrinya? Dari Pak Taufik. Ya, ini Pak Taufik Kemas atau Taufik mana ini? Taufik Jadi
Sebenarnya ini Taufik Jambi ya. Siap kita ketemu nanti di penghujung Agustus insyaallah. Begini Pak Taufik. Orang mau menikah 2, 3, 4 ya atau istilahnya poligami, apakah disyaratkan untuk minta izin istri yang pertama? Hukum Islam klasik tidak ada syarat untuk minta izin. Sah menikah tanpa izin. Itu hukum Islam klasik. Tapi hukum Islam yang KHI, kompilasi hukum Islam, ya, itu adalah dicampur di antara hukum Islam klasik dengan budaya dan kepentingan dalam sebuah negara. Dimodifikasi. Itu tidak murni hukum Islam. Jadi KHI itu yang dilakukan di pengadilan agama di Indonesia ini tidak murni hukum Islam. Sudah diaduk dengan hukum adat, kepentingan, dan macam-macam sudah diaduk. Saya di situ wajib minta izin kepada istri pertama. Jawabannya siapa yang akan minta izin dan akankah dapat? Yang saya tahu, belum minta izin, piring udah terbang. Belum minta izin itu periuk sudah pecah dua sudah. Makanya atau kalau istilah orang Jawa, sebelum minta izin ulek itu sudah nempel di jidat kita, ulekan dan jidat kita itu. Jadi tidak ada. Jadi kalau begitu mensyaratkan minta izin kepada istri pertama ini hanya permainan belaka. Secara Islam klasik tidak ada sah nikah tanpa izin. Tapi secara hukum kompilasi hukum Islam yang sudah diaduk dengan budaya dan kepentingan tidak murni hukum Islam klasik itu harus mendapat izin dari istri pertama. Allahu taala alam. Ya, Bi, mungkin itu karena kompilasi hukum Islam itu bisa jadi penghambat akhirnya terjadi menumpuk yang disebut tadi itu istilah agak kurang baiknya itu kata Ustadz Endi itu perawan tua. Ya. Tadinya saya mau masuk ke situ, cuma saya nggak berani, takut nanti. Salah satu karena trauma perempuan terlalu sikap berat. Nah, ini saya mau sampaikan. Terlalu melarang dari poligami, akhirnya banyak perempuan tidak bisa nikah. Dan maaf, perempuan lebih banyak daripada laki-laki sekarang. Ada seorang profesor perempuan di Mesir, dosen Al-Azhar, profesor. Anaknya perempuan 33. Anaknya perempuan 33. Dia sangat benci kepada poligami. Ada dari saya nanti ada videonya, saya kirim kepada, mudah-mudahan masih tersimpan, saya nggak tahu. Jadi dia paling benci poligami. Anak-anak dia masih umur SD pada saat itu. Benci poligami. Dia larang suaminya, dia maaf. Akhirnya apa kejadian? Setelah anaknya satu orang pun tidak ada melamar anaknya. Anaknya sudah masuk 30, 35, 40 tahun. Belum nikah anak perempuannya. Dia mulai mengatakan bahwa kesalahan tidak boleh poligami. Diumumkan oleh dia. Suami saya minta untuk berpoligami. Sayang anak-anak orang tidak pernah nikah. Akhirnya dengan diumumkan poligami itu, ada anak dia 3 dinikahkan dengan istri kedua. Alhamdulillah, ada satu anak dia begitu dinikahkan dengan dipoligami oleh orang lain, istri pertama meninggal dunia. 1 minggu. Setelah itu, ya ada istri dia jadi 1 kan. Jadi istilahnya yang tadi nekat. Saya katakan kepada ibu-ibu, maaf Bu, ini bukan saya, bukan ahli poligami saya ini. Saya minta kepada ibu-ibu, jangan lihat poligami kita dengan suami kita. Lihatlah kalau kita punya anak-anak perempuan, tidak ada yang melamar. Karena tidak bisa poligami. Akhirnya, ingat, bapa dosa anak kita itu.
sedih dia tidak punya suami, sedih dia tidak menikmati perkawinan, sedih kita orang tua. Tapi kalau poligami jalan, insya Allah saya bukan dakwah poligami di sini. Saya bukan dakwah poligami. Jadi, itu tadi saya sembunyikan, saya tidak mau menyampaikan. Cuma kalau dipancing oleh Pak Taufik, saya katakan maaf. Kalau melihat kepada itu, saya maaf. Poligami bukan sesuatu yang angker. Dan boleh-boleh saja poligami itu. Sayang kepada orang yang tidak pernah nikah itu. Akhirnya mereka membuat kerusakan dan fitnah dan fawahish dan zina di mana-mana. Kalau terjadi ke orang, kalau terjadi kepada anak kita kan susah. Makanya mudah-mudahan anak kita Allah akan berikan jodoh dia yang baik semuanya, insya Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Maaf Ibu, saya maaf dipancing oleh Pak Taufik. Makanya Abi maaf, Bang Topik itu ngikutin Bung Karno apa Bung Hatta? Kalau Bung Hatta setuju poligami, tapi tidak pelaku poligami. Tapi Bung Karno terang-terangan menolak poligami, tapi pelaku poligami. Kira-kira Bang Topik mau gaya Bung Karno apa Bung Hatta nih? Yang menolak tapi tidak, atau yang tidak menolak tapi pelaku? Ikut Kang Endi aja. Ya baik. Ya, oke. Terima kasih Pak Safwan. Ya, Ustadz, makasih. Ya, kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih kepada Mas Safwan, Pak Haji Safwan. Terima kasih sudah dibantu. Dan terima kasih kepada petanya-petanya semuanya, penanya yang telah begitu semangat. Dan maaf kepada ibu-ibu, maaf. Mudah-mudahan tujuan kita di sini hanya bukan apa-apa, mencari solusi supaya anak-anak kita itu adalah Allah berikan jodohnya. Supaya teman-teman kita mendapat jodohnya. Salah satu tadinya kita tekan sekencang-kencangnya bahwa mahar bukan ukuran. Dan mahar itu wajib, tapi jangan ditinggikan. Dan mainkanlah di resepsi itu semurah-murahnya, serendah-rendahnya, sesederhana-sederhananya. Dan belum dapat kerja bukan sesuatu yang tidak boleh untuk menikah. Nikah saja walaupun tidak mendapat kerja, Allah bukakan pintu rezeki kepada mereka. Allahu Ta'ala alam. Allahumma ya Allah, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allah zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, berikan baik dalam hidup kami ya Allah, berikan baik dalam keluarga kami ya Allah, berikan anak kami laki-laki dan perempuan mendapat jodoh yang mulia ya Allah, dan berikan negara Republik Indonesia menjadi adalah semakin hari semakin tidak banyak lagi orang-orang perawan yang tua, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk orang-orang yang belum menikah mendapat jodoh yang baik ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abi. Sama-sama Abi, Pak makasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Sofwan. Dokter. Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, makasih Pak Dadang. Iya Pak Sofwan. Pak Danang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Danang, assalamualaikum.